Coba pikirin sebentar. Di luar negeri, ada yang namanya subathon, streamer live non-stop, durasi diperpanjang oleh penonton. Konsep ini udah ada bertahun-tahun, udah banyak yang coba, udah ada yang sukses besar. Tapi di Indonesia, mungkin sudah ada, tapi tidak sebesar maraton. Sampai 4 orang lagi nongkrong santai, dan salah satu dari mereka punya ide gila. Hari ini kita bedah bukan cuma kenapa maraton sukses, tapi kenapa maraton bisa jadi fenomena budaya yang bahkan orang yang tidak nonton pun kenal namanya. Ide awal maraton itu sederhana banget. Reza Arab, Terry Son, Yuka Theo, dan Gary Ang, 4 orang yang udah kenal satu sama lain jauh sebelum kamera menyala, cuma mau coba live streaming non-stop 2-3 hari. Target penonton waktu itu 2.000 orang. Bukan 2 juta, 2.000. Tapi yang terjadi ternyata berbeda. Retensi penonton melonjak. Durasi diperpanjang jadi 7 hari. Lalu berkembang lagi. Sampai akhirnya maraton season 1 berjalan selama 34 hari non-stop dan mengumpulkan puluhan juta penayangan. Konsep subathon bukan hal baru. Di luar negeri itu udah populer bertahun-tahun. Tapi maraton bukan penemu formatnya. Tapi mereka adalah yang pertama membuktikan format itu bisa bekerja, bahkan bisa meledak di ekosistem konten Indonesia. Dan kuncinya ada di 4 orang pertama yang duduk di depan kamera itu. Karena tanpa chemistry yang beneran, semua itu tidak akan jalan. Reza Arab sebagai kepala suku, pengalaman, tenang, dan punya visi. Terry Son alias Jot, si mood maker yang spontanitasnya tidak bisa direkayasa. Bahkan ide maraton itu sendiri lahir darinya. Yuka Theo, mantan pro player Dota 2 yang punya cara berpikir berbeda dari siapapun di ruangan. Gary Ang, sosok paling low-key, tapi justru jadi perekat dinamika obrolan agar tidak pernah mati. 4 karakter yang saling kontras, 4 gaya yang saling mengisi. Dan tidak ada satupun dari mereka yang terlihat sedang acting. Penonton bisa merasakan perbedaannya. Tawa yang asli beda rasanya dari tawa yang dipaksain. Obrolan yang mengalir beda energinya dari yang scripted. Dan ini yang tidak bisa dibeli dengan budget produksi sebesar apapun. Lalu di season-season berikutnya, formasi bertambah. Ibot, Nico Junius, Aloy, Brevi, Teguh Prakoso alias TP, satu persatu masuk ke dalam frame. Dari 4 orang menjadi 9. Tapi chemistry itu tidak encer, justru makin kaya. Makin banyak warna, makin banyak dinamika. Dan penonton makin susah berhenti nonton. Tapi chemistry saja tidak cukup untuk jadi fenomena. Ada faktor kedua yang sama pentingnya. Dan ini yang paling sering diremehkan. Timing. Maraton season 1 muncul di momen yang sangat spesifik. Di saat penonton Indonesia mulai bosen dengan konten yang terlalu polished, terlalu jauh dari kehidupan nyata, terlalu terasa seperti iklan panjang. Di saat ada kelaparan besar untuk sesuatu yang hangat, tidak berjarak, dan terasa seperti nonton teman sendiri. Format panjang yang dianggap tidak cocok untuk attention span generasi sekarang justru jadi pelarian. Karena ada bedanya antara konten yang menghibur dan konten yang menemani. Maraton hadir tepat di titik ketika orang butuh yang kedua. Dan belum ada yang mengisi ruang itu sebelum mereka. Tapi, bahkan formula terbaik pun tidak akan bertahan kalau penonton hanya jadi penonton. Yang membuat komunitas maraton berbeda adalah bagaimana mereka mengubah hubungan satu arah antara kreator dan penonton menjadi sesuatu yang terasa seperti 2 arah. Slogan season 1 langsung bicara ke jantung komunitasnya. Uangmu menentukan kehidupan kami. Kalimat itu bukan gimmick, itu kontrak sosial. Penonton bukan sekedar subscriber, mereka adalah pihak yang punya andil dalam perjalanan ini. Keputusan apa yang terjadi di stream, berapa lama stream berlanjut, apa yang dilakukan para member, semua itu bergantung pada komunitas. Ketika manusia merasa memiliki sesuatu, mereka tidak akan pergi begitu saja. Dan komunitas maraton tidak pergi.
Dan setiap season, Marathon tidak berdiam di tempat yang sama. Season 1 dengan durasi 34 hari. Season 2 melonjak jadi 69 hari. Dan di sini, bintang tamu mulai datang dari ekosistem yang jauh lebih luas. Rich Brian, rapper Indonesia yang sudah menembus pasar Amerika, datang dan nongkrong santai seharian. Jackson Wang, member GOT7 yang energinya membakar seluruh ruangan, naik ke atas meja, joget bareng, dan langsung viral di berbagai platform. Shin Taeyong, hingga Digi Soda, nama-nama yang bahkan tidak ada hubungannya dengan dunia streaming, tiba-tiba ada di frame yang sama dengan Arab dan kawan-kawan. Season 3 hadir dengan 102 hari nonstop, terlama dari semua season sebelumnya. Dan bintang tamu makin beragam, dari Aldi Taher, Pras Teguh yang menghadirkan momen-momen kocak tak terduga. Sampai Fuji, Smash, Fieratel, hingga Deddy Corbuzier yang hadir, bahkan sampai menginap. Dan setiap season, Marathon tidak berdiam di tempat yang sama. Season 1 dengan durasi 34 hari. Season 2 melonjak jadi 69 hari. Dan di sini, Dan kemudian mereka memutuskan untuk berhenti. Di puncak. Season 3 dengan judul The Last Tale. Bukan karena mereka kehabisan ide, bukan karena angka mulai turun, tapi karena ada kesadaran bahwa berhenti saat masih dicintai jauh lebih bermartabat dari berhenti saat sudah dilupakan. Dalam sejarah konten digital Indonesia, keputusan seperti ini hampir tidak pernah ada. Dan justru karena langkanya, keputusan itu sendiri jadi bagian dari warisan Marathon. Puncak dari semuanya adalah festival. Nama festival bukan tanpa alasan. 3 huruf A adalah simbol dari Triple A Clan, identitas kelompok yang telah tumbuh selama 3 season bersama. Dan acara penutupan itu digelar bukan di studio, bukan di venue kecil, tapi di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan tiket tersedia, habis dalam waktu kurang dari 1 jam, tanpa dukungan sponsor besar di awal pendaftaran, murni dibeli oleh komunitas yang sudah merasa memiliki perjalanan ini. Di panggung itu hadir Kotak, For Revenge, Om PMR, Aldi Taher, dan bintang tamu lain. Seluruh 9 member Triple A Clan berdiri di atas panggung yang sama. Dan sebagai penutup, sesuatu yang tidak ada yang menduga, Maki Otsuki, penyanyi asli lagu anime One Piece berjudul Memories, tampil menyanyikan lagu itu bersama ribuan penonton yang sudah meneteskan air mata sebelum chorus pertama selesai. Festival bukan konser biasa. Itu adalah momen ketika semua lapisan formula maraton muncul sekaligus ke permukaan, di hadapan ribuan orang yang sama-sama tidak mau kisah ini berakhir, tapi sama-sama tahu ini adalah cara terbaik untuk mengakhirinya. Jadi kalau ada yang tanya, apa formula sukses maraton? Bukan satu hal. Konsep yang diambil dari luar dan dieksekusi dengan cara yang berbeda. Chemistry 9 orang yang tidak bisa direkayasa. Komunitas yang dirawat, bukan sekedar dikumpulkan. Timing yang tepat di momen yang tidak akan terulang. Keberanian untuk terus berevolusi tanpa kehilangan identitas. Dan keberanian yang lebih besar lagi, untuk berhenti saat nama masih disebut dengan kagum. Formula ini tidak ada di buku teks manapun, tapi buktinya sudah ada. Di Istora Senayan, di malam itu, di hadapan ribuan orang yang menyanyikan memori sambil nangis bareng. Masa depan masih panjang, dan perjalanan kita baru dimulai. Terima kasih, dan sampai jumpa.